1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan yang kedua, 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca atau mendengarkannya dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid dan ke atas gerejamu. Sebagai jaminan atau penolong yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan ziarah kehidupan kami, terkhusus ziarah iman. Kami juga tahu bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Roh Kudus-Mu juga akan memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini yang akan menerangi segala kehidupan kami dan menyibakkan kegelapan-kegelapan yang dapat merasukinya. Berfirmanlah Tuhan, kami semua yang beribadah saat ini sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan Para Rasul 2 ayat pertama sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu.
tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikian firman Tuhan. Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid, maka pada hari itu genaplah yang dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi secara khusus, genaplah apa yang dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke sorga, bahwa dia akan mengutus para penolong, akan mengutus suatu penolong bagi murid-murid dalam kesaksiannya dan dalam pelayanan-pelayanannya di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tercurahkannya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita memasuki fase baru dari kehidupan. Jadi suatu fase di mana sebelumnya Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-murid, dengan manusia, tapi sesudah itu Yesus naik ke sorga. Tapi dia, seperti yang dulu juga saya pernah singgung, tidak meninggalkan manusia, tidak meninggalkan murid-murid, juga tidak meninggalkan gereja. Dia tetap hadir, tetap berkarya melalui pekerjaan-pekerjaan dan penyertaan Roh Kudus. Jadi itulah sekarang yang kita sedang jalani. Jadi ini bukan cuma sekedar the new New normal. The new normal. Jadi bukan cuma sekedar kenormalan baru atau suatu tatanan baru. Ini menjadi istilah yang sekarang ini lagi tren. Karena apa? Kita sedang dipersiapkan untuk memasuki kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita seperti sebelumnya, tetapi dalam tanda petik, dalam keadaan the new normal atau kenormalan baru. Ini bukan suatu fase yang akan kita ikuti selamanya, karena ini hanya sementara, dengan maksud normal yang lama akan kembali kita ikuti, di mana kita bisa bekerja lagi seperti biasanya, beribadah lagi seperti biasanya. Tapi dalam konteks new normal ini, kita akan bekerja tapi dengan protokol kesehatan yang ketat nanti. Jadi tetap harus diperiksa, tetap harus dikontrol. Tidak boleh ada kerumunan orang banyak. Demikian juga dalam hal beribadah. Ibadah atau rumah ibadah harus mendapatkan izin dari yang berkompeten bahwa kita berada dalam suatu zona hijau atau zona yang aman dari COVID. Dan juga harus membatasi diri. Tidak boleh ada kegiatan yang terlalu intens di suatu gereja untuk menghindari pertemuan-pertemuan orang banyak. Nah, oleh karena itu, kita bersepakat, terutama kami majelis, bahwa kita belum akan ke gereja sampai semuanya benar-benar normal. Jadi kita akan memasuki gereja pada saat yang disebut normal lama kemarin sudah betul-betul bisa kita alami. Jadi saudara-saudara, fase baru dalam kerangka pekerjaan Roh Kudus itu akan berlangsung tetap terus-menerus dalam kehidupan kita di masa-masa selanjutnya. Jadi kita bersyukur kita memperoleh kasih karunia Allah dalam bentuk kehadiran Roh Kudus untuk kehidupan kita dan pekerjaan-pekerjaan gereja di masa-masa selanjutnya. Jadi Yesus tetap bekerja. Oleh karena itu, kehadiran Roh Kudus akan diberi makna pada beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, Roh Kudus hadir bukan lalu kemudian menggantikan Yesus Kristus. Sebab melalui Roh Kudus, Yesus Kristus telah hadir. Jadi, Yesus Kristus bukan naik ke sorga lalu kemudian berhenti bekerja. Tetapi dia tetap hadir menemui kita melalui Roh Kudus. Jadi dia bekerja. Roh Kudus hadir sebagai kelanjutan Yesus Kristus bekerja menyelamatkan kita dalam dunia ini. Dan penting sekali untuk memahami kehadiran Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi cerita lama atau cerita basi, sebab tidak berkelanjutan. Namun, dengan adanya Roh Kudus, Yesus tetap menemui kita dan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus
menginterpretasi. Roh Kudus lalu kemudian menjabarkan dan menafsirkan kembali apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan di dunia ini. Tapi dia bukan menginterpretasi secara kaku, dia bebas. Sebab kerangka penyelamatan Yesus itu terbuka luas dan berkembang dinamis. Lalu kemudian Roh Kudus melakukannya. Jadi dengan kehadiran Roh Kudus, makin nyata bahwa apa yang disebut dinamisme dari pekerjaan Yesus itu nyata bagi kita atau diperlihatkan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus adalah kehadiran Yesus yang menciptakan dan membarui. Makanya itu ada doa yang berbunyi begini, Veni Creator Spiritus, ya datanglah roh kreasi atau roh pencipta. Karena Yesus memang mencipta, dan pada hari ini tema kita adalah berilah dirimu disucikan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menyucikan kita, yang bisa menguduskan kita, yang bisa mengkreasi kita dari sikap-sikap yang lama. Sebab saudara-saudara, untuk berubah dari sikap yang lama atau dalam bahasa Injil atau ayat yang lain, dalam kitab yang lain mengatakan tidak mungkin anggur yang baru ditaruh di kantong yang baru, di kantong yang lama. Jadi anggur baru hanya bisa ditaruh di kantong yang baru. Karena anggur baru jika ditaruh di kantong yang lama itu akan sobek. Artinya, karunia penciptaan kreasi Roh Kudus hanya bisa kita jalani dalam sikap-sikap yang baru. Dan untuk mengalami atau memperoleh sikap yang baru itu, kita tidak bisa melakukannya. Itu hanya kekuatan Roh Kudus. Makanya di situ tadi ada sikap-sikap pembenci, pemburi, dan semua yang disebut sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya bisa disingkirkan dan disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus hadir untuk menolong kita dalam aspek ini. Untuk memberikan kita peluang hidup dalam kekudusan Tuhan. Karena kekudusan itu adalah kekudusan yang bersumber dari Tuhan dan tidak bisa kita lahirkan. Tidak bisa kita ciptakan. Itu hanya datang dari pihak Tuhan dan kita bisa memasukinya melalui perkenan Tuhan dan terutama melalui pengurapan dalam tanda petik kreasi Roh Kudus dalam hidup kita. Yang berikut saudara-saudara, Roh Kudus lalu memanifestasikan atau mengaplikasikan kehadiran Yesus dalam kepelbagaian sejarah manusia dan sejarah dunia. Dan seperti yang pernah saya singgung beberapa waktu yang lalu, Roh Kudus bekerja melampaui agama. Pada beberapa waktu lalu saya menyinggung bahwa Roh bekerja juga di luar kelompok Yahudi. Ketika Cornelius kemudian mengalami urapan Roh Kudus dan dia bertobat. Jadi dia atau Roh Kudus bekerja melampaui agama. Saudara-saudara, hari ini kita akan menjabarkan lebih jauh bahwa roh yang sama itu bekerja terus-menerus dalam kepelbagaian sejarah manusia dan dunia ini. Jadi bukan cuma bekerja di lingkungan gereja kita. Saya kagum ketika bergaul dengan saudara yang beriman atau yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi juga mereka mempraktekkan suatu sikap-sikap yang menawan, dan saya percaya setiap sikap yang menawan yang kemudian membangun kebaikan, membangun kebersamaan untuk kehidupan yang lebih baik itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Buah-buah seperti yang disebutkan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22, 23 dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita hanya hidup untuk diri kita. Karena Roh Kudus bekerja membaharui diri kita, mengaplikasikan Yesus Kristus dengan karya-karyanya ke berbagai belahan dunia, ke berbagai segi kehidupan, bahkan juga hadir dalam sejarah umat manusia. Maka kemudian kita harus sadar, kita tidak bisa hanya hidup untuk diri kita sendiri. Orang yang dibaharui oleh Roh Kudus tidak pernah kembali dalam arti berorientasi bagi dirinya sendiri. Dia terus berkarya bagi orang lain. Jadi lucu, bahkan ironis bagi saya kalau mendengar orang berkata, saya hidup baru, tapi pekerjaannya cuma berdoa saja. Ya, siang, sore, malam, pagi hanya berdoa saja. Betul, doa itu penting. Tapi orang yang betul-betul hidup dalam Roh Kudus, lalu kemudian akan menunjukkan sebuah sikap terbuka kepada orang lain.
kemudian terarah kepada dunia ini dan melakukan karya-karya terbaiknya bukan bagi dirinya, bukan bagi keluarganya atau gerejanya semata, tapi juga bagi orang lain. Ya, kira-kira seperti yang kita lakukan sekarang itu atau gereja-gereja lakukan, membantu sesama saudara yang berkekurangan, lepas dia itu gereja kita atau bukan, tapi karena dia membutuhkan, kita bantu. Ya, kalau ada pemulung di depan rumahmu, bantulah dia. Saya sudah membantu dengan sembako kita yang masih tersedia di sini beberapa pemulung, karena betul-betul mereka saya lihat membutuhkan itu. Jadi siapapun kita harus bergerak seperti itu untuk menolong orang lain. Jadi saudara-saudara, hari ini sungguh kita bersyukur karena kita beroleh satu momentum yang luar biasa di mana Allah bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Pertanyaannya adalah begini, apakah Roh Kudus baru bekerja pada hari Pentakosta atau tidak? Pada waktu Yesus memulaikan karya penciptaannya, Roh sudah bekerja, sebagaimana firman juga sudah bekerja. Bahkan pada zaman nabi-nabi, ada pencurahan Roh Kudus, tapi dalam lingkupan yang terbatas. Yesus waktu lahir, itu adalah kreasi daripada Roh Kudus. Waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Jadi Roh Kudus juga sudah bekerja dari mulanya. Jadi bukan baru pada hari Pentakosta, namun pada hari Pentakosta pekerjaan Roh Kudus makin definitif, makin spektakuler, dalam arti sungguh-sungguh sekarang era Roh Kudus bekerja meneruskan pekerjaan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus tidak pernah tinggal di suatu kawasan, tetapi dia hadir terus-menerus untuk menolong kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk hidup dalam kekuatan iman percaya kita. Sebab kita punya Roh Kudus yang siap menolong kita dalam segala keadaan, terutama dalam kehidupan kita beriman. Jangan khawatir dengan masa-masa pandemi ini. Jangan khawatir dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Tetap yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ingat, Yesus tetap hadir bagi kita melalui Roh Kudus. Yesus tetap mengkreasi kita melalui Roh Kudus. Yesus terus menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus sebagai pekerjaan keselamatan itu bukan cuma menduplikasi atau mengulang-ulangi pekerjaan Yesus yang lama, bukan. Yesus melakukannya secara baru terus-menerus melalui Roh Kudus yang memang bekerja secara dinamis. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terus berserah. Dan Tuhan akan beserta kita melalui Roh-Nya yang sudah dicurahkan pada hari ini kita peringati, juga akan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.